Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung perkuliahan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, saya akan bahas terkait dengan penggunaan type tools, di mana type tools ini digunakan untuk kalian ketika basic atau dasar penggunaan teks tentunya, dan masih menggunakan software Adobe Photoshop. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan penggunaan type tools atau teks ya. Di sini langsung saja kita membuat file baru. Kita gunakan latihan 13 ya. Dengan format ukurannya adalah A4 dan default lainnya menggunakan default dari Adobe Photoshop-nya. Kalau sudah tinggal diklik OK saja. Pada dasarnya penggunaan type tools di Adobe Photoshop itu sangat mudah ya. Jadi kalian nanti tinggal menyesuaikan jenis huruf apa yang akan kalian gunakan, kemudian family-nya yang akan kalian gunakan itu seperti apa, size-nya seperti apa. Kalau misalnya mau ada kebutuhan pemasukan efek-efek lainnya nanti bisa disesuaikan. Oke, yang pertama kita langsung saja aktifkan type tools-nya atau shortcut-nya adalah T. Di sini ada pilihan ikonnya adalah huruf T. Kalau misalnya sudah aktif, kalian bisa menggunakan atau langsung bisa memasukkan type tools-nya. Ya. Nah, untuk penggunaan type tools ini ada dua. Yang pertama, yang akan kalian fungsikan sebagai judul. Yang kedua, yang akan kalian fungsikan sebagai paragraf. Kalau misalnya kalian fungsikan sebagai judul, yang notabene adalah beberapa kata gitu ya, tidak berupa paragraf, kalian tinggal langsung klik aja di sini. Kalian tinggal aktifkan type tools-nya, kemudian kalian tinggal klik di workspace-nya. Baru kalian masukkan teksnya. Di sini ada teks misalnya. Nah, di sini untuk penggunaan type tools yang sudah kita masukkan atau teks yang sudah kita masukkan di sini adalah dengan format jenis font atau jenis hurufnya itu adalah Rockwell. Tentunya di sini di sebelah kiri atas, di bawahnya menu bar ada menu untuk penggantian atau merubah huruf, atau di sini ada set font family, bisa kalian bisa kalian pilih gitu ya, jenis fontnya yang ingin kalian gunakan seperti apa ya. Kemudian ada lagi di sini di pengaturan di karakter di sebelah kanan. Kalau misalnya di sebelah kanan kalian tidak ada format karakter atau panel karakter, kalian tinggal cari di window ya. Cari di window, kemudian aktifkan karakternya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk penggunaan teks di sini, itu yang pertama yang harus kalian pahami adalah perubahan jenis font atau jenis font mana yang akan kalian gunakan. Ya, ketika jenis font di sini kita cek, kita ganti, tentunya teks yang kita gunakan untuk teks yang ada di sini ini akan berubah juga sesuai dengan pemilihan teks yang kalian pilih seperti itu. Kalau misalnya jenis teksnya tidak sesuai dengan apa yang ingin kalian inginkan, tentunya kalian bisa langsung download aja di berbagai aplikasi yang memang memfasilitasi download teks seperti Dafont, 1000font.com misalnya, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, yang kedua, di sini selain kalian menggunakan atau merubah teks atau jenis huruf, yang kedua itu adalah perubahan size ya. Di sini disesuaikan berapa poin. Misalnya kalian ingin di 36 poin atau di 48 poin, nanti bisa dirubah di sini. Kalau misalnya kalian default dari Adobe Photoshop-nya tidak sesuai dengan apa yang ingin kalian inginkan, ya tinggal kalian rubah aja, disesuaikan. Ya, tinggal di drag ke bawah untuk tinggal ditarik gitu ya, ditarik ke bawah, maksudnya ditarik ke kiri untuk min, kalau misalnya ditarik ke kanan atau di drag ke kanan itu untuk plus. Jadi semakin kita drag ke kanan itu semakin tinggi, atau secara manual di sini kalian bisa isi sesuai dengan kebutuhan.
Seperti itu ya. Kemudian di sini saya coba sesuaikan. Di sini ada teksnya itu seperti ini ya kurang lebih ya. Kemudian kita pilih jenis teksnya. Misalnya saya memilih menggunakan Alexandra Pers ya. Nah, di sini dari karakter teks itu sendiri yang lainnya selain perubahan jenis font atau jenis huruf dan perubahan size, di sini kita bisa di panel karakter. Oke, di sini ada yang namanya tracking. Tracking itu adalah perubahan atau ukuran per huruf ya. Kalau misalnya kita rubah trackingnya ini, dia nanti bisa merubah per hurufnya, jarak antara per hurufnya. Di sini normalnya itu adalah 0. Kalau misalnya kita rubah, misalnya di min, nanti dia akan semakin dempet. Kalau misalnya kita tambahkan gitu ya, nanti dia akan semakin renggang. Jadi semakin ukurannya itu dia plus, nanti dia semakin jauh, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk kembali normalnya itu berada di titik 0. Kemudian selain tracking ada yang namanya leading. Ya, leading itu dia jarak per baris. Ya, kalau misalnya di sini saya membuat satu teks lagi. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ya. Nah, ini baris pertama dan baris kedua ini untuk ukuran font 80 dan ukuran teks 12 itu dia sangat misalnya saya buat baris ya, baris pertama, kemudian baris kedua, karena di sini tadi kita rubah untuk ukuran fontnya itu di 80 poin, kemudian tidak seimbang dengan baris pertama dan baris kedua atau leading itu tidak seimbang. Normalnya kalau misalnya ukuran fontnya itu di 80, biasanya leadingnya itu juga sama di 80 ya. Jadi dia nantinya menyesuaikan. Nah, kalau misalnya dia di baris ukuran 80 poin untuk leadingnya masih terlalu jauh atau masih terlalu dempet, nanti kalian bisa sesuaikan aja ya. Misalnya di sini saya rasa masih terlalu jauh, nanti bisa disesuaikan misalnya di part kecil di 72 atau 60. Kalau misalnya mau oke, ya tinggal kita klik aja gitu di luarnya untuk memastikan bahwa perubahan yang kita rubah itu sudah selesai. Kemudian selain itu ada yang namanya wrap text ya. Wrap text itu tentunya bisa keluar atau bisa kita tandakan itu ketika kita mengaktifkan type tools-nya. Pastikan type tools-nya ini aktif. Kemudian di sini ada wrap text ya. Wrap text atau style dari teks itu bisa kalian atur di sini, ada arts, kemudian ada block, ada shell, ada yang lain-lainnya, nanti bisa disesuaikan. Nah, perubahannya tentunya bisa disesuaikan ya. Ketika perubahan menggunakan wrap text, nanti kurang lebih teksnya akan seperti ini ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian selain wrap text itu ada paragraf ya. Kalian mau klik rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya terkait dengan paragraf yang lebih detailnya itu ada di window, kemudian ada di paragraf di sini. Kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan paragrafnya, nanti di panel paragraf atau di panel paragraf akan muncul kurang lebih seperti ini, yang nantinya terkait dengan poin per poinnya akan lebih detail lagi seperti itu. Ya, jadi itu untuk penggunaan teks di Adobe Photoshop. Nah, ini baru kita gunakan sebagai teks judul. Nah, kalau misalnya kalian memiliki plan atau rencana penggunaan teksnya itu menggunakan paragraf atau teks paragraf, nah ini kalian bisa selain diklik, nanti kalian bisa ngedrag ya. Ngedrag maksudnya itu seperti ini. Ini masih ngedrag kurang lebih seperti ini. Nanti akan muncul garis bantu atau titik-titik seperti ini, di mana di sini adalah jenis atau ukuran box yang akan kalian gunakan. Ya, misalnya di sini saya coba tambah. Di sini ada teks, di sini ada teks ya.
Nah, ini karena memang tadi pengaturan di awalnya sudah kita rubah, kita coba kembalikan lagi misalnya di poin 12 untuk ukurannya di 12. Nah, di sini coba saya copy paste aja ya. Saya copy, paste. Nah, nanti dia untuk ukuran teksnya akan menyesuaikan box yang sudah kita buat. Ya, nanti bisa disesuaikan kurang lebih seperti ini. Ya, penggunaannya untuk teks itu ada banyak. Kalian bisa menggunakan teks difungsikan sebagai judul, kalian bisa menggunakan atau memfungsikan teks sebagai body text, atau subjudul atau yang lainnya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kemudian yang lain-lainnya untuk teks di sini ada horizontal, vertikal, nanti bisa kalian sesuaikan aja. Yang tadi kita gunakan, yang saat ini kita gunakan itu adalah jenis teks atau type tools horizontal type. Nanti kalau misalnya vertikal berarti dia teks yang kita gunakan itu dia ke bawah, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Nanti bisa dicoba ya di sana ya masing-masing di rumah. Ini untuk penggunaan teks. Sangat mudah ya, nanti bisa kalian coba. Kalau misalnya emang ada kendala, nanti bisa di-share atau di komentar atau di grup, nanti bisa kita sharing-sharing di sana. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya itu terkait dengan penggunaan aplikasinya. Jadi di sini kalian akan saya beri tugas untuk pengaplikasian apa yang akan kalian buat terhadap materi hari ini, yaitu materi hari ini berkaitan dengan pembuatan kurikulum vitae. Ya, jadi materi selanjutnya itu adalah terkait dengan kurikulum vitae. Nah, di mana kalian nanti tugasnya adalah membuat kurikulum vitae masing-masing dari diri kalian. Ya, di mana kurikulum vitae itu biasanya digunakan untuk melamar kerja, utamanya melamar kerja dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya tidak akan berbicara terkait dengan kurikulum vitae secara detail, hanya saja di sini tugas kalian adalah membuat kurikulum vitae, di mana konten dari kurikulum vitae ini atau CV kurang lebih seperti ini. Jadi kalian harus pahami isi dari CV-nya terlebih dahulu seperti apa, kemudian buat desain sederhana namun tetap menarik, ini adalah poin di mata kuliah kita hari ini. Kemudian informasi lainnya, cantumkan pengalaman pekerjaan secara detail. Kalau misalnya kalian pernah magang di mana, atau pernah bekerja di mana, atau pernah punya pengalaman lainnya, bisa disampaikan di kurikulum vitae ini. Kemudian sisipkan kontak referensi kalau misalnya memang ada, nomor telepon, nomor handphone, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan bahasa lebih dari satu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya, nanti bisa disampaikan atau bisa kalian cantumkan di kurikulum vitae yang akan kalian buat. Nah, untuk kemampuan bahasa asing, di sini tidak ini ya, tidak termasuk kalian bisa mampu atau menggunakan bahasa daerah ya. Jadi nggak usah dimasukin untuk penguasaan bahasa daerahnya. Kemudian yang lainnya di sini ada informasi media sosial, kalian punya Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya, nanti bisa dimasukkan. Dan yang terpenting adalah tambahan soft skill kalian yang kalian mampu, yang kalian miliki. Misalnya di bidang public speaking, kemudian di bidang MC, atau yang lainnya. Atau kalau misalnya kalian bisa menguasai software yang sudah pernah kalian gunakan atau yang familiar yang kalian gunakan, penggunaan aplikasi Word, Excel, itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, untuk datanya yang harus kalian masukkan itu tentunya identitas diri, nama, alamat, ya. Kemudian pendidikan, berarti pendidikan terakhir kalian masih on the way gitu ya di tingkat sarjana. Kemudian personalitas, gambaran singkat, jadi nanti ada deskripsi singkat terkait dengan diri kalian atau statement kalian, keterampilan, proyek atau pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa kalian baca terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di kurikulum vitae. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan
atau tidak ada gitu ya di data-data yang ada di sini, kalian bisa menyesuaikan dari masing-masing individu dari kalian masing-masing gitu, intinya seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah harus ada foto kalian, ya. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi di sini ada nama kalian, ada foto kalian, nanti di sini ada apa namanya statement dari diri kalian seperti apa ya terkait dengan personal profilnya. Kemudian ada pengalaman pendidikan, pengalaman seminar dan lain sebagainya. Kemudian skill atau keterampilan penguasaan bahasa, hobi, kontak dan lain sebagainya itu bisa disisipkan di sini. Ini contoh-contoh lainnya berkaitan dengan CV yang akan menjadi tugas kalian selama kurang lebih 3 minggu ke depan, ya. Jadi silakan dipersiapkan terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan, mulai dari penggunaan teks atau data-data diri kalian. Kemudian ini masih ada beberapa contohnya ya, nanti bisa kalian share. Dan tentunya penggunaan atau pembuatan kurikulum VT yang kreatif atau yang menarik, kalian harus melihat referensi-referensi. Dan referensi-referensi tersebut bukan dijadikan sebagai plagiat gitu ya, kalian ngambil template dari internet, nah itu nggak boleh. Nanti akan ada punishment-nya. Nah ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini terkait dengan penggunaan elemen warna, box, dan lain sebagainya sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian tinggal mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian dapatkan di tugas pada hari ini. Nah, untuk ketentuan tugasnya, di sini adalah kalian harus membuat tugas kurikulum vitae-nya dalam ukuran A4. Kemudian buatlah dengan mengangkat salah satu tema. Nanti kalian sesuaikan tema yang ingin kalian pilih apa. Apakah kalian memilih tema fun, horor, futuristik, klasik, modern, dan lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan dengan passion atau menurut diri kalian itu, diri kalian mencerminkan seperti apa. Kemudian lengkapi data atau informasi yang dibutuhkan, yang tadi disampaikan. Kemudian harus disertakan dengan foto. Nah, terkait dengan fotonya, disarankan tidak menggunakan foto KTP, ya. Foto KTP latar biru, latar merah itu tidak disarankan. Jadi kalian coba gunakan foto yang interest sebagai kurikulum vitae untuk yang menarik gitu ya, intinya seperti ini. Ini contohnya, kurang lebih seperti ini. Kalian menggunakan teknik penggunaan teknik yang sudah kita pelajari untuk pengkatingan foto, nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengumpulan, ini saat UTS, nanti akan saya bahas di pertemuan minggu depan terkait dengan pengumpulan UTS-nya. Dan ini bukan tugas UTS ya, ini salah satu rangkaian tugas UTS, tapi bukan tugas UTS-nya. Di sini hanya tugas sebelum UTS yang nantinya pengumpulannya akan disatukan bersama tugas UTS, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tugas terkait dengan pembuatan kurikulum vitae. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar atau chat, atau nanti bisa di grup ya. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan di sana ya. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.